Hai teman-teman Ospot, di alur cerita film ini kita akan melihat perjuangan wanita yang memiliki noda darah di tubuhnya ini kabur dari kejaran polisi. Nah, sekarang ia menuju ke stasiun bis untuk mendapatkan tiket. Di sini ia juga telah memotong rambutnya. Polisi pun juga mendatangi stasiun tersebut dan mencari tahu keberadaannya hingga melakukan pengecekan kepada bis yang berangkat. Hujan yang deras memperlambat gerakan petugas polisi hingga wanita ini cukup beruntung dari kejaran petugas polisi tersebut. Malam berlalu, pagi pun datang. Wanita ini pergi tanpa tujuan yang tidak jelas. Hingga bus ini berhenti untuk memberi waktu pada penumpang untuk berbelanja di sebuah desa kecil di bagian Carolina Utara. Wanita ini kita kenal dengan nama Katie. Di desa ini memiliki warung serba ada untuk berbelanja, hingga Katie pun juga mendatangi warung ini untuk membeli segelas kopi. Pria ini kita kenal dengan nama Alec. Alec adalah pemilik dari warung ini. Di desa ini, Katie melihat suasana yang nyaman, hingga Katie memutuskan untuk tinggal ketika bus akan berangkat. Di sisi lain ada polisi yang mencari keberadaan Katie. Polisi ini kita kenal sebagai Kevin. Kevin ini seorang inspektur polisi di Boston, sekaligus ia adalah suami dari Katie. Sekarang kita lanjut untuk mengetahui apa yang terjadi antara Kevin dan Katie yang lari dan meninggalkan Kevin. Sekarang Katie melihat sebuah restoran Padang. Aha, Katie pun menghampiri restoran itu untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Katie pun menanyakan lowongan pekerjaan kepada Maddie yang sekaligus pemilik dari restoran ini. Maddie yang berpikir restoran ini mulai ramai pun menerima Katie. Kevin yang berusaha keras itu mendapatkan jejak Katie dari rekaman CCTV stasiun bus tempat di mana Katie memulai perjalanannya. Kevin melihat petunjuk dari bus yang mengarah ke Atlanta. Sekarang Katie memulai kehidupannya di desa ini dengan bekerja di restoran Maddie. Dan Katie pun juga menyewa sebuah rumah kayu untuk ia tinggali. Pada malam hari, Maddie sulit tidur karena ia merasa ketakutan untuk apa yang ia alami. Salah satu jendela yang terbuka membuat Maddie bergegas untuk menutupnya, hingga lantai kayu yang lapuk membuat kakinya terperosok. Esoknya, ketika hendak kerja, Katie mampir ke warung Alec untuk membeli peralatan yang dibutuhkan untuk perbaikan lantai yang telah rusak. Katie tidak melihat siapapun hingga gadis kecil bernama Lexi ini muncul. Lexi menawarkan bantuan untuk keperluan belanja Katie. Katie yang hendak membeli cat untuk lantai itu meminta kepada Lexi, hingga membuat Lexi yang lucu ini tertawa karena tidak ada yang melakukan pengecatan pada lantai. Lexi pun mengambilkan buku cat itu. Saat yang sama, Alec melihat Katie. Alec pun menuju kasir untuk menghitung belanjaan Katie. Lexi muncul dengan membawa buku cat yang diminta Katie. Katie pun menyelesaikan belanjaannya dan pergi. Thank you, Lexi. Di tempat kerja, Katie melihat petugas polisi yang datang menjemput pesanannya. Katie yang takut berusaha menghindarinya, karena ia berpikir itu adalah petugas suruhan dari Kevin. Hingga Maddie mengagetkan Katie untuk meminta pesanan petugas polisi itu. Ketika Katie pulang, ia melihat wanita yang mengintip rumahnya dan menyapanya hingga ia kaget. Wanita itu mengaku sebagai tetangga Katie dan menjelaskan kenapa ia mengintip ke rumah Katie. Wanita ini kita kenal sebagai Joe. Mereka pun saling mengenalkan diri dan sedikit berbincang-bincang. Esoknya, Katie kembali ke warung Alex setelah memutuskan untuk memilih warna catnya. Dari sini, Alex dan Katie pun saling mengenalkan diri mereka dan Alex akan menghubungi Katie jika ia sudah menjemput pesanan cat itu dari kota. Ketika hendak pergi, Katie menghampiri Lexi yang sedang menggambar. Gambar itu pun diberikan Lexi kepada Katie. Katie memberi pelukan untuk mengucapkan terima kasihnya kepada Lexi. Josh hanya melihat dengan muka yang cemberut. Di perjalanan pulang, Joe menghampiri Katie dan mengatakan ia juga hendak pulang. Jadi Joe menawarkan untuk pulang bersama. Di perjalanan itu, Joe juga meminta maaf karena ia telah mengintip rumah Katie, tapi Katie tidak mempermasalahkannya. Katie juga menunjukkan gambar yang ia dapat dari Lexi kepada Joe. Hingga akhirnya mereka pun berpisah di sebuah persimpangan jalan untuk menuju ke rumah masing-masing. Di sisi lain, Kevin melakukan pencarian untuk menemukan kembali Katie. Di restoran, Maddie yang pernah melihat Katie menghampiri warung Alec itu menceritakan mengenai Alec dan istrinya yang meninggal beberapa tahun lalu disebabkan oleh penyakit kanker kepada Katie. Ketika Katie melewati warung Alec untuk menuju rumahnya itu dipanggil oleh Alec dan Alec memberikan cat yang dipesan oleh Katie itu. Alec pun menawarkan tumpangan untuk mengantar Katie pulang dengan alasan berat cat tersebut akan menyusahkan Katie. Tapi Katie menolak dan menyatakan kalau ia akan baik-baik saja. Setelah ia keluar, Alec pun memperhatikan Katie. Katie yang merasakan berat dari cat tersebut pun akhirnya menyerah dan berbalik sambil tersenyum kepada Alec. Alec pun memberikan tumpangan. Di perjalanan mereka pun saling diam hingga sampai ke rumah Katie. Alec pun menaruh pesanan Katie. Suasana mereka yang kaku itu membuat Alec langsung pulang. Dan Katie berterima kasih atas bantuan Alec kepadanya.
Alec pun pergi dan Katie hanya melihat dan mulai merasakan kebaikan Alec kepada dirinya. Di sisi lain, Alec pun mulai tertarik dan memikirkan Katie. Katie pun mulai melanjutkan hari-harinya. Dan Alec selalu mencari waktu untuk dapat melihat Katie. Dan Joe sering menemani Katie pulang dan sekali mampir di rumah Katie. Alec yang memiliki perasaan kepada Katie tersebut mencoba memperbaiki sepeda untuk bisa digunakan Katie nantinya. Saat malam, Katie sering memimpikan apa yang menjadi alasan ia melakukan kabur dan meninggalkan Boston itu. Pagi pun datang dan Katie mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Ketika ia keluar, ia melihat sebuah sepeda dengan sepucuk surat. Ia pun membaca surat itu dan ia sekarang mengetahui kalau sepeda itu dari Alec. Dengan wajah yang kesal, Katie pun pergi menemui Alec dan menyatakan kalau ia tidak bisa menerima sepeda itu. Alec pun merasa bersalah dan Katie pun pergi meninggalkannya. Malamnya, ia menceritakan kepada Joe yang mampir ke rumahnya, hingga Joe memberi nasihat kepada Katie untuk menghargai sikap baik Alec kepadanya. Katie pun memikirkan ucapan Joe kepadanya, hingga esok paginya Katie mendatangi Alec. Katie mencoba meminta maaf kepada Alec, tapi Alec yang masih kesal pergi untuk melayani tamu bus yang mampir ke warungnya. Lexi pun menghampiri Katie. Suasana yang ramai membuat Katie waspada tentang kehadiran orang-orang suruhan Kevin yang mencarinya. Hingga ia melihat Josh yang jatuh dan berteriak keras, hingga Alec pun kaget dan mengejar Josh yang jatuh. Josh pun terselamatkan oleh Alec, tapi Lexi merasakan ketakutan, hingga Katie yang melihat pun mengejar dan memeluk Lexi untuk menenangkannya. Di sisi lain, Josh yang diselamatkan oleh ayahnya itu malah mendorongnya. Alec hanya bisa diam karena ia mengerti akan Josh yang masih belum bisa menerima kematian ibunya dan menyalahkan Alec akan hal itu. Ketika Katie hendak pergi, Alec memanggilnya untuk mengucapkan terima kasih. Dan ia juga menggoda Katie dengan mengatakan kalau Katie melupakan sesuatu. Katie pun mengerti apa yang dimaksud Alec dan ia pun tersenyum. Alec pun dengan malu pergi dan Katie pun mengambil sepedanya sambil tersenyum. Sekarang Katie membawa sepeda itu pulang dan menggunakannya. Joe yang melihat ikut senang karena Katie mendengarkan nasihatnya. Joe pun selalu menghilang di semak-semak ini. Ini adalah misteri dari Joe. Di sisi lain, Kevin memisahkan teka-teki mengenai Katie dan mencari di mana keberadaan Katie. Dan kawannya yang datang mengingatkan untuk berhenti dan mengakhiri pencarian Katie. Tapi Kevin tidak menghiraukan, malah meminta temannya itu pulang. Ketika hari libur tiba, Alec hendak pergi dengan anak-anaknya ke pantai. Tapi Lexi yang melihat Katie langsung mengejar Katie dan memaksa Katie untuk ikut dengannya. Alec pun memberi pengertian kepada Lexi kalau Katie tidak ikut, tapi Lexi tetap memaksa. Katie yang ingin menyenangkan Lexi itu akhirnya menyetujui dan meluangkan waktu untuk ikut bersama mereka. Mereka pun datang ke pantai bersama. Mereka pun tentunya menghabiskan waktu bersama. Hingga Josh membuat kesal Alec yang ingin mengabadikan momen ketika Josh mendapatkan ikan. Tapi Katie berusaha menghibur Alec dan kedekatan antara Alec dan Kevin pun mulai terjalin di sini. Lexi melirik dan memahami apa yang terjadi antara mereka. Ia pun senyum dan mengartikan senyum Lexi itu menyetujui hubungan mereka. Alec pun menanyai alasan mengapa Katie mau menetap di desa ini. Dan Katie pun menceritakan tentang ia yang ingin memulai kehidupan barunya kepada Alec. Alec yang sekarang menyukai Katie itu berusaha meyakinkan Katie untuk menetap di desa ini, dan Katie yang juga telah menyukai Alec pun hanya tersenyum. Mereka pun menghabiskan waktu dan mengabadikan momen ini dengan beberapa foto. Hingga mereka pulang dan Alec pun mengantar Katie. Ketika Katie hendak memasuki rumah, Alec memanggil Katie dan menanyakan mengenai lantai yang telah dicat oleh Katie. Katie pun menawarkan kepada Alec untuk masuk dan melihatnya. Alec yang ditawari masuk langsung bergegas datang dan melihatnya hingga Alec terperosok di lantai yang sama di mana Katie juga pernah terperosok di lantai itu. Dan kejadian itu membuat mereka saling tertawa. Josh yang mendengar pun sebal mengetahui itu. Ketika Alec hendak pulang, Katie mengucapkan terima kasih untuk hari yang menyenangkan itu. Lexi yang tidur itu mengintip dan senyum ketika ia melihat Katie memegang tangan ayahnya. Di sisi lain, Kevin menghampiri Nyonya Philman untuk mendapatkan informasi di mana keberadaan Katie. Tapi Nyonya Philman menolak kedatangan Kevin dan langsung meminta suaminya untuk masuk. Dan Kevin pun tidak bisa berbuat apa-apa. Malamnya Katie ikut Maddie untuk menembak ikan hingga Katie mengenai salah satu ikan dan menghadiahkannya kepada Alex sebagai tanda terima kasih untuk kebaikan Alex kepadanya. Di saat yang sama, Alex pun menawari Katie untuk ikut dengannya naik perahu untuk menikmati pemandangan di Dutchman Creek. Akhirnya mereka pun menaiki perahu bersama dan menikmati pemandangan di sana. Alec mengatakan kepada Katie kalau ini adalah tempat yang paling ia sukai. Dan ia juga menceritakan kenangan-kenangannya bersama mendiang istrinya kepada Katie. Dan Katie pun berusaha memahami perasaan Alec terhadap mendiang istrinya itu. Hingga hujan pun turun dengan deras dan membuat mereka harus menepi untuk berteduh untuk menunggu hujan reda.
Tapi Alex yang melihat cuaca yang tidak mungkin reda dalam waktu cepat itu memutuskan untuk mengajak Katie mencari tempat untuk ngopi. Dan mereka pun ngopi sambil ngobrol hingga nggak terasa baju mereka kering di badan untuk menunggu hujan berhenti. Bahkan mereka tidak menyadari pemilik kedai yang sudah tidur. Alex dan Katie pun memanfaatkan waktu yang berdua itu. Alex pun menghidupkan musik untuk menciptakan suasana yang romantis bagi mereka. Mereka berdansa dengan sangat bahagia. Ketika Alex hendak mencumi Katie, petugas polisi yang patroli pun datang dan itu membuat Katie waspada. Alex pun tertawa karena petugas itu adalah teman Alex. Mereka pun diberi tumpangan untuk pulang oleh petugas itu. Sesampainya di rumah Katie, Alex menyelesaikan cumi-cumi tadi yang tertunda di balik pohon dan si petugas hanya diam melihat dari spion mobilnya. Petugas polisi itu hanya bisa memberikan senyumannya kepada Alex. Alex pun pulang ketika ia masuk, ia melihat ayahnya dan kedua anaknya yang masih terjaga menunggu kepulangannya. Ia pun mendatangi Lexi dan menjelaskan keterlambatannya yang dikarenakan hujan yang deras. Saat yang sama, Katie mulai memikirkan Alex. Dan Alex yang tidak bisa tidur itu mendatangi ruangan atas dari warungnya. Josh yang melihat itu mengikutinya. Di sini Alex melihat semua surat-surat yang ditulis mendiang istrinya untuk masa setelah ia meninggal. Hingga Josh mengagetkan Alex dengan mengatakan itu adalah tempat ibunya dan Alex tidak seharusnya berada di sana. Alex pun turun dan menenangkan Josh dengan mengatakan tempat itu akan selalu menjadi tempat ibumu. Josh yang kesal pun meninggalkannya. Alex pun hanya bisa diam dan memahami perasaan anaknya itu. Di tempat kerja, Katie menghubungi Nyonya Filman dan meninggalkan pesan suara. Di pesan suara itu, ia mengatakan di mana keberadaannya dan keadaan Katie yang baik-baik saja. Di sisi lain, Kevin terus menyelidiki kasus Katie dan ia juga melakukan pengintaian di rumah Nyonya Filman. Hingga ia menyabotasi kotak surat milik Nyonya Filman. Sekarang foto Katie yang berambut pendek telah dicetak dan disebarkan ke seluruh kantor polisi sesuai perintah Kevin. Saat Katie bekerja, ia didatangi oleh Alex hanya untuk mengatakan kalau ia merindukan Katie. Dan Alex pun langsung mencumi Katie hingga media yang melihat pun hanya bisa tersenyum. Katie yang sadar ada yang melihat pun hanya tertawa kepada Alex dan Alex pun meminta Katie untuk bertemu pada nanti malam. Malam harinya mereka pun bertemu dan melakukan dinner di sebuah restoran Padang. Setelah makan, Alex pun mengantar Katie untuk pulang. Setelah sampai, Katie menawarkan untuk melihat lantai yang rusak yang telah ia perbaiki kepada Alex. Sesampainya di rumah tidak ada lantai yang dilihat, tapi mereka malah berpelukan dan melakukan pemanasan hingga akhirnya senam bumi lokap pun terjadi antara mereka berdua. Esoknya Alex menemui Red, petugas polisi itu di kantor polisi setempat untuk membicarakan mengenai pesanan kembang api yang akan digunakan pada malam tahun kemerdekaan nanti. Hingga Alex melihat foto buronan yang mirip dengan Katie dengan nama Erin. Ia tersangka yang dicari polisi dikarenakan atas tuduhan pembunuhan tingkat 1. Alex pun panik dan bergegas pergi meninggalkan kantor polisi itu. Hingga seseorang memanggil Katie dengan nama Erin. Itu membuat Katie yang sebenarnya adalah Erin itu sangat kaget. Dan Alex melihatkan sebuah kertas pengumuman yang berisikan mengenai status Katie yang sebagai tersangka pembunuhan itu. Katie pun mengambil kertas itu. Katie pun kaget atas tuduhan serius itu kepada dirinya. Alex pun panik melihat Katie. Katie berusaha menjelaskan kepada Alex kalau ia bukanlah pembunuh. Ia hanya melukai seseorang. Alex tidak menghiraukan penjelasan itu. Ia malah meminta kepada Katie untuk pergi sebelum polisi setempat menyadarinya. Katie yang cemas pun pergi untuk berkemas. Saat yang sama, Kevin dimintai keterangan untuk tuduhan palsu yang ia buat kepada istrinya itu. Atasannya pun marah dan mengambil botol air yang sudah ditukar isinya dengan alkohol itu oleh Kevin. Kevin pun diskor oleh atasannya itu. Katie teringat untuk apa yang telah ia lakukan. Pikiran Katie yang kacau membuat ia terjatuh dari sepedanya. Ia pun masih mengingat dengan jelas kalau ia tidak melakukan pembunuhan kepada Kevin. Saat ia berkemas, Joe mencoba bicara kepadanya untuk tetap tinggal dan menghadapi segalanya di sini. Tapi Katie tidak mempedulikan Joe dan berkemas, dan Joe pun pergi. Di sisi lain, Alex sadar telah menyakiti dan tidak mendengarkan penjelasan dari Katie. Ia pun mendatangi rumah Katie dan melihat rumah Katie yang sudah kosong. Ia pun mendatangi dermaga untuk mencari Katie. Alex pun mendapati Katie dan meminta maaf dan ia meminta Katie untuk tetap tinggal. Dan ia juga meminta penjelasan untuk apa yang terjadi sebenarnya kepada Katie. Katie menjelaskan ini perbuatan suaminya. Ia mampu membuat tuduhan palsu ini semua karena ia adalah seorang polisi di Boston. Katie menjelaskan ia akan datang dan Katie tidak ingin keluarga Alex terlibat dalam hal ini. Saat yang sama, Alex menyatakan cintanya kepada Katie dan mengatakan kalau Katie akan aman saat berada di sisinya. Dan ia berulang kali meyakinkan Katie. Akhirnya Katie pun mendengarkan Alex dan memutuskan untuk tetap tinggal di sisi Alex.
Malamnya, Kevin menyelinap ke rumah Nyonya Philman untuk mencari tahu bukti keberadaan Katie. Ia memeriksa apapun hingga ia melihat pesan kotak suara dan mendapati pesan Katie yang belum dihapus oleh Nyonya Philman. Di sisi lain, Alec membawa Katie ke rumahnya. Dan Kevin yang sudah mengetahui keberadaan Katie itu pun langsung menuju ke tempat di mana Katie berada. Katie menceritakan segala perbuatan suaminya kepadanya. Alec pun berusaha memahami perasaan Katie. Sekarang Katie masuk ke dalam kehidupan keluarga Alec. Anak-anak Alec pun menerima kehadirannya. Alec yang ingin menjaga perasaan Josh menemuinya dan ingin mengatakan kepada Josh, tapi Josh langsung memotong perkataan Alec dan menyatakan kalau ia setuju Katie tinggal di sini. Dan ia juga menyatakan kalau ia menyenangi Katie. Dan itu membuat Alec senang karena kehadiran Katie ini membuat hubungan antara ayah dan anak ini membaik. Kevin yang mendatangi kota ini terhambat dengan persiapan acara untuk menyambut Hari Kemerdekaan Amerika, hingga membuat ia kesal dan memutar kembali jalan menuju ke restoran Maddie. Sesampainya ia di sini, ia tidak menemukan siapapun dan itu membuat ia tambah kesal. Sekarang ia mampir ke warung Alec dan membeli sebotol air mineral. Di sini yang ada hanya Lexi dan Kevin yang sudah dibawa pengaruh alkohol itu memperlihatkan foto dan menanyakan keberadaannya kepada Lexi. Dan Lexi pun menjawab dia tidak pernah melihat. Kevin pun pergi. Acara pawai di desa ini pun berlangsung. Seluruh warga desa menghadirinya. Kevin juga mendatanginya untuk mencari Katie. Ia mencoba memeriksa setiap wanita yang berambut pendek. Sementara Katie berada di acara menari bersama. Tidak butuh waktu lama, Kevin juga hadir di sini. Di sini ia melihat Katie dan ia langsung berniat mendatanginya. Ketika ia melihat Alec menciumi Katie, ia panik dan mengurungkan niatnya untuk mendatangi Katie saat ini. Joe juga hadir di sini. Ia yang duduk di kursi ayun juga melihat kehadiran Kevin. Kevin pun melepaskan Katie dan pergi. Pada malam tiba, Alec pergi ke laut untuk melepaskan kembang api yang dipesan oleh polisi setempat itu. Josh juga ikut dengan Alec melepaskannya. Saat ini adalah saat yang ditunggu oleh Kevin. Sekarang di rumah, Katie pun menidurkan Lexi. Katie dihampiri oleh Joe. Joe mengatakan kepada Katie kalau dia telah di sini. Katie pun tersentak dari tidurnya. Dan ia yang takut berjalan hendak mengunci pintu. Tapi terlambat, Kevin sekarang sudah berada di sisinya. Kevin yang berada di bawah pengaruh alkohol itu mengatakan betapa ia merindukan Katie dan Katie yang tidak ingin membangunkan Lexi mengajak Kevin bicara di luar. Kevin mengajak Katie pulang, tapi Katie menolak dan meminta Kevin untuk pergi. Kevin yang tidak bisa mengontrol emosi itu mencabut pistolnya. Tapi tidak tahu apa yang terjadi, Kevin pergi meninggalkan Katie. Tapi Katie yang tidak percaya Kevin melepaskannya itu pergi mengejar Lexi. Lexi yang tidak ada membuat Katie cemas hingga ia mendapati Lexi yang sendirian melihat kembang api. Dan ia membawa Lexi masuk dan meminta Lexi melihat kembang apinya dari jendela atas. Katie mencoba menelpon Alec hingga ia melihat Kevin yang menyirami rumah itu dengan bensin dan itu membuat Katie shock. Ketika Kevin hendak membakarnya, Katie mengejar ke arah Kevin dan mematikan api di tangan Kevin. Katie pun meminta Kevin dengan lembut untuk membawa ia pulang. Saat yang bersamaan, saat Katie mendorong Kevin ke laut, percikan dari kembang api jatuh dekat rumah yang sudah disirami bensin tersebut. Dan itu membuat api dengan cepat membakar rumah itu. Katie yang panik langsung mencari jalan untuk menyelamatkan Lexi yang berada di lantai atas. Alec yang melihat kobaran api itu pun langsung bergegas menuju rumahnya. Saat yang sama, Kevin menangkap Katie dan ia juga memukuli Katie. Alec yang datang langsung menaiki rumah itu untuk menyelamatkan Lexi. Ia juga memecahkan jendela untuk masuk dan membawa Lexi keluar. Api yang menyembur membuat Alec terjatuh, dan Katie mendapatkan pistol dari punggung Kevin. Alec meminta Lexi untuk melompat ke arahnya. Lexi yang takut memberanikan diri untuk melompat. Di saat yang sama, pistol itu meledak mengenai Kevin. Alec yang mendengarnya langsung mendatangi suara itu dan ia melihat Katie baik-baik saja. Katie langsung mengejar Lexi dan mengambilnya untuk meminta maaf kepada Lexi. Katie pun juga memeluk Alec. Mayat Kevin pun akhirnya dibawa. Alec mendapatkan surat-surat yang ditinggal mendiang istrinya itu dengan selamat. Josh pun menangis karena tidak ada ruangan ibunya lagi ketika ia merindukannya. Alec berusaha menenangkan anaknya itu. Esoknya Joe menemui Katie untuk mengucapkan perpisahan. Joe berkata ini waktu baginya untuk pergi. Joe mengatakan kau pantas mendapatkan Alec. Ia juga mengatakan disinilah tempatmu seharusnya. Katie senyum dan mengucapkan terima kasih kepada Joe karena telah menjadi teman baiknya. Alec memutuskan untuk menjadikan Katie sebagai istrinya dan ia memberikan surat yang telah ditulis mendiang istrinya untuk calon istri Alec nantinya. Alec pergi dan membiarkan Katie membaca surat tersebut. Katie pun membuka dan membaca surat itu. Di surat itu, mendiang istri Alec menyatakan ia bahagia untuk wanita yang membaca surat ini. Di surat itu, ia memberikan pesan-pesan kepada yang membacanya untuk menjaga Alec dan kedua anak-anaknya.
Saat Katie membaca surat itu, ia melihat foto yang berada di bawah surat itu. Alangkah terkejutnya Katie ketika wanita yang ia lihat itu adalah Joe, wanita yang hampir setiap hari menemaninya itu. Katie memutuskan menerima surat itu dan mendatangi Alex dan memeluknya yang mengartikan kalau ia siap menjadi istri dari Alex. Sekarang Katie akan melengkapi keluarga Alex sebagai istri dan ibu dari Josh dan juga Lexi. Cerita ini mendapatkan ending yang bahagia. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton film ini dan saya juga minta dukungan berupa subscribe, like, dan komentar positifnya jika teman-teman berkenan mendukung saya dan channel ini untuk berkembang. Cek film-film lainnya di channel ini. Sekali lagi dengan hormat saya ucapkan terima kasih.